البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fasl wa qad dakhala fi dzalika al-imanu bi annahu qaribun mujib. Dan masuk di dalam bab ini juga keimanan akan asma wa sifat, adalah keimanan bahwasanya Allah itu maha dekat, maha mengabulkan doa. Kama jama'a baina dzalika qauluhu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-ayah. Allah telah menyatukan di antara dua perkara tadi, dekat dan mengabulkan doa, yaitu di dalam firman Allah Ta'ala, dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka ketahuilah bahwasanya aku itu dekat. Masuk di dalam masalah ini adalah secara umum masalah asma wa sifat, dan secara khususnya adalah apa? Yaitu bahwasanya kedekatan Allah tidak menunjukkan dia itu bersama kita dari sisi zatnya, karena dia telah menyebutkan bahwasanya dia itu tinggi di atas arsy. Baik. Kita baca qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, fasal, memisahkan dari pembahasan yang sebelumnya. Qauluhu wa qad dakhala fi dzalik ay fil imani billah bi annahu qaribun mujib. Termasuk dari pembahasan keimanan kepada Allah adalah keimanan bahwasanya Allah itu maha dekat dan maha mengabulkan doa. Kama jama'a baina dzalika fil ayati wal hadis. Sebagaimana Allah telah menyatukan dua sifat tadi, dua nama tadi di dalam hadis dan ayat juga. Wa sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, anna a'rabiyyan qal, ada seorang badui yang berkata, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita ajak dia berbisik-bisik, ataukah dia itu jauh sehingga kita berseru, yaitu berteriak dengan suara yang tinggi? Fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya nomor yang ke 1693. Tapi dari jalur As-Sa'ab Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dan nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya di tafsir beliau nomor yang ke 2904, juga dari bukan Sulab tapi Sulab pakai dhammah, As-Sulab Ibnu Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Sementara As-Sulab Ibnu Hakim ini adalah majhul ain, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang saja, dan dia tidak disikohkan oleh para ulama mu'tabarin. Maka ini penyakit yang pertama, yaitu majhul ain. Dan juga di dalam sanadnya ada Muhammad bin Humaid, syekh dari Ibnu Jarir, dan dia itu kudzib, yaitu dituduh berdusta. Maka ini adalah meruntuhkan sanad tersebut, sanad dari Ibnu Jarirnya. Baik, tapi apa? Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir pada nomor yang ke 2905 dari Mursal Al-Hasan Al-Basri. Sebagian ulama mengatakan Mursal Al-Hasan Al-Basri adalah min auhal marasil, mursal yang paling lemah, tetapi dibela oleh Imam Ibnu Rajab dan para ulama yang lain. Yang betul adalah dia seperti mursal para tabi'in yang lain. Kalau ada penguat, boleh jadi hasan li ghairi. Baik, berarti apa ini kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hadisnya dhaif, bukan karena Muhammad bin Humaid, tetapi apa? Karena As-Sulab Ibnu Hakim. Kenapa? Karena kalau masalah Muhammad bin Humaid sudah ada jalur yang lain, jalur Ibnu Abi Hatim, dia tidak mengambil dari Muhammad bin Humaid. Cuma penyakitnya ada pada kisah, pada masalah As-Sulab bin Hakim ini, dia majhul ain. Majhul ain ditambah mursal, maka ini tidak kuat. Kalau majhul hal boleh. Baik. Jadi untuk hadis yang pertama, dia
perlu penguat yang lain. Kalau tidak ada maka tidak kuat. Warawal Imamu Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan di Musnad beliau nomor yang ke 19.583 an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Kami pernah menyertai Rasulullah SAW di dalam suatu peperangan. Faja'alna la nas'adu syarafan wala na'lu syarafan. Maka mulailah, yaitu tidaklah kami itu mendaki sebuah ketinggian, dan tidak pula kami itu menaiki sebuah tempat yang tinggi, syaraf tempat yang tinggi, wala nahbitu wadiyan, dan tidaklah kami itu turun ke sebuah lembah, illa rafa'na aswatana bit takbir, kecuali kami mengeraskan suara kami dengan takbir. Qal fadana minna, maka Rasulullah SAW mendekat kepada kami. Faqal, beliau bersabda, ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Di sebagian qiraah, maksudnya riwayat adalah arbi'u dengan apa? Wazan af'ala. Sementara riwayat kebanyakan yang lain adalah apa? Irba'u. Dia adalah sulasi, dan inilah yang rajih disebutkan oleh An-Nawawi. Baik, tidak perlu arba'a yurbi'u, tapi cukup apa? Roba'a irba'u. Roba'a yarba'u. Jadinya apa? Irba'u. Baik. Wahai orang-orang, kasihani diri kalian sendiri. Maksudnya adalah apa? Mereka sedang dalam perjalanan yang jauh. Kalau terlalu keras berteriak-teriak nanti cepat letih, kata An-Nawawi. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sesungguhnya kalian itu tidak menyeru sesuatu yang asom, sesuatu yang tuli, dan tidak pula sesuatu yang ghaib, yaitu yang tidak ada. Allah itu ada. Wa innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya dia yang kalian seru adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak perlu kalian berteriak-teriak. Innalladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya zat yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher kendaraannya. Apakah ini zat Allah dekat dalam artian bahkan Allah bersama makhluk? Karena ini termasuk dalil yang dipakai oleh orang-orang wahdatul wujud. Dijelaskan oleh para ulama, ini bukan kedekatan zat, tapi ini adalah kedekatan apa? Al-ijabah wal isabah. Karena apa? Hadis ini bicara masalah zikir. Allah itu dekat, maksudnya bagaimana? Dia mendengar zikir kalian dan cepat memberikan pahala kepada kalian. Jadi bukan kedekatan zat. Baik, setelah mendengar sabda tadi, maka apa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berbisik-bisik, la haula wala quwata illa billah. Ternyata Rasulullah SAW mendengar, mengatakan, ya Abdullah bin Qais, ala u'allimuka kalimatan kunuzal jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau untuk aku ajari suatu kalimat yang dia itu adalah termasuk dari perbendaharaan surga. Kunuz menunjukkan apa? Dia barang yang sangat berharga, menunjukkan pahalanya itu sangat mulia. La haula wala quwata illa billah, yaitu ucapan yang baru saja engkau baca itu, engkau mendapatkan taufik. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kharajahu fi sahihain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihain. Kalau Bukhari nomor yang ke 2992, Muslim nomor yang ke 2704. Baik. Qauluhu arbi'u bi hamzati wasl. Berarti apa? Irba'u. Memang yang rajih itu, walaupun sebagian riwayat dengan arbi'u. Wa fathil ba, ya, irba'u. Al muwahhadah yang titiknya hanya satu. Maknahu irfaqu bi anfusikum, yaitu kasihanilah diri kalian sendiri. Wakhfidu aswatakum, yaitu rendahkan suara kalian. Fa inna raf'as shaut innama yaf'aluhul insan li bu'di man yukhatibuh. Karena mengeraskan suara itu hanyalah dilakukan oleh seseorang karena jauhnya
pihak yang diajak bicara oleh dia, yang dia ajak bicara. Apa itu? Liyusmi'ah, untuk memperdengarkan suaranya kepada pihak yang jauh tadi. Wa antum tad'unallah, sementara kalian ini menyeru Allah. Kalian itu berdoa pada Allah. Walaisa huwa bi'asam wala ghaiba, tidaklah Allah itu tuli dan tidaklah Allah itu tiada. Bal huwa sami'un qarib, bahkan dia adalah maha mendengar lagi maha dekat. Fafihi an-nadbu ila khafdis saut, maka di dalam hadis tadi ada dorongan untuk kita itu merendahkan suara berzikir, di dalam zikir. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah, yaitu sebutlah nama Rabbmu pada dirimu sendiri, yaitu tidak perlu keras-keras suaranya. Tadarru' dengan penuh ketundukan, wa khufyah, dan suara yang halus. Baik. Idza lam tad'u hajatun ila raf'ih, kalau memang tidak ada hajat yang menyeru kita untuk mengeraskan suara. Adapun kalau ada hajat karena ada dalil yang yaitu menjaharkan, mengeraskan suara, maka kita keraskan. Fa innahu idza khafadha kana ablagha fi tawqirihi wa ta'dhimihi, karena kalau seseorang itu merendahkan suara ketika berzikir, maka itu lebih mendalam, lebih kuat di dalam penghormatan kepada Allah dan pengagungan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Badailul Fawaid ketika menafsirkan ayat wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Baik. Fa in da'atil haja ila rafa, adapun kalau ada hajat yang menyeru untuk mengeraskan suara, rafa, maka keraskan suara. Kama ja'at bihi ahadits, sebagaimana telah datang hadis-hadis tentang itu. Seperti apa? Setelah salam kita membaca takbir, dikeraskan suaranya sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas itu. Kama fit talbiyah, demikian pula di dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, disunahkan untuk mengeraskan suara. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Faqad warada syar'u bi raf'ihi fiha, syariat telah datang untuk apa? Untuk mengeraskan suara di dalam masalah tadi. Qauluhu huwa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Ini dohirnya adalah apa? Dalil yang setelahnya mungkin. Atau qauluhu ini adalah hadis. Maksudnya bukan mensyarah kalam Syekhul Islam, tapi menjelaskan apa yang di dalam syarah itu sendiri. Allah lebih dekat kepada salah seorang dari kalian dari leher kendaraannya. Al-muradu bihi qurbul ihatah wal ilm. Yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan ihatah. Ihatah adalah pengawasan yang sempurna, yaitu betul-betul meliputi dan mengepung dan mengelilingi. Wal ilm, yaitu kedekatan ilmu. Kama fi qaulihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat di lehernya itu, pangkal leher. Intaha. Sebagaimana penjelasan dari An-Nawawi. Ini memang sebagian ulama menjadikan ayat tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu maksudnya adalah kedekatan ilmu dari Allah Ta'ala. Tapi yang dirajihkan oleh Syekhul Islam itu adalah apa? Kedekatan para malaikat. Karena ayat ini rangkaiannya menjelaskan tentang para malaikat. Walaupun tentunya kita yakin Allah Ta'ala maha dekat, yaitu kedekatan apa? Ilmu, kedekatan kedekatan pengabulan doa, kedekatan pemberian pahala dan yang semacam itu. Walaupun ada pembahasan yang sangat mendalam tentang masalah ini, tapi intinya adalah itu tadi. Baik, ucapan Nawawi ini ada dalam Al-Minhaj yang ke-17 muka surat 25. Wa min asma'ihi subhana al-qarib. Termasuk dari nama Allah subhana adalah al-qarib, yang maha dekat. Wa qurbuhu subhanahu nau'an. Kedekatan Allah subhanahu itu ada dua macam. Qurbun am, kedekatan yang bersifat umum, meliputi semua. Wa huwa ihatatu ilmihi bi jami'il asya, yaitu peliputan ilmu Allah, bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segalanya, terhadap segala sesuatu, yaitu pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Kama fil hadisil mutaqaddim, sebagaimana dalam hadis yang terdahulu. Allah dekat dengan apa? Dengan
seluruh orang-orang yang naik kendaraan tadi, dan juga apa, orang-orang yang ada di rumah. Anta shahid fis safar, apa itu, wa khalifatun fil ahl. Engkau adalah sahabat kami di dalam safar. Allah dekat dengan orang-orang yang musafir, sekaligus Allah Ta'ala sebagai pemelihara bagi apa, keluarga yang kami tinggalkan. Jadi betul-betul Allah Ta'ala dekat dengan semuanya, tapi bukan zatnya, tapi pengawasannya, dan dia ada di atas sana. Tayyib. Wa qauluhu subhanahu, wa qaulihi subhanahu, yaitu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sebagaimana dalam firman Allah juga, dan kami lebih dekat kepada orang itu daripada urat lehernya sendiri. Waqil, dan ada yang menafsirkan innal murada qurbu malaikatih, yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan para malaikatnya minhu, kedekatan para malaikat kepada orang tersebut. Dan itulah yang dirojihkan Syekhul Islam, karena ayat itu penafsirannya adalah sesuai dengan siyaknya. Lihat alurnya. Wa adhafa dzalika ila nafsihi bi sighatil jama' ala adatit ta'zim, ala adatil uzama. Dan Allah Ta'ala menisbatkan kedekatan tadi kepada dirinya, nahnu aqrab, padahal maksudnya adalah malaikat yang aqrab. Tayyib. Bi sighatil jama', dengan pola jama', ala adatil uzama, sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang agung itu, para pembesar. Fi idhafati af'ali abidihi ilaiha, yang apa itu, menisbatkan perbuatan-perbuatan para hambanya kepada dirinya. Ilaiha atau ilaihim ya, dohirnya ilaihim ya, uzama. Taib. Karena apa? Mereka yang memerintah, dan ma'ruf di dalam kaidah apa itu, al-amir bisyai' bimanzilatil mubashir, yang memerintahkan suatu perbuatan bagaikan dia adalah pelakunya. Tayyib. Warajah Ibnul Qayyim wahtarahu, warajah Ibnul Qayyim, inilah yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu apa? Ayat tadi bicara tentang kedekatan malaikat. Ini sebagaimana dalam kitab Ar-Ruh yang ke-65. Wahtarahu Asy-Syaikh Taqiyuddin, Syekhul Islam juga memilih ini di dalam Majmu'ul Fatawa yang kelima, muka surat 502. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini baru kedekatan yang umum.